Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Selamat Tahun Baru tanggal 1 Januari tahun 2023 untuk saudara pendengar setia saudara rohani yang kami kasihi. Kami berharap saudara sehat dan bahagia selalu. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pilihan Sukacita, ditulis oleh Mike Whitmer. Kisah inspiratif.
Kate merasa sedih sambil berjalan gontai menyusuri lorong tempat buah dan sayur-sayuran. Tangannya gemetar, menunjukkan tanda-tanda awal penyakit Parkinson. Berapa lama lagi sebelum kondisinya memburuk? Bagaimana ini akan mempengaruhi kehidupan istri dan anak-anaknya? Suara tawa menghentikan lamunan Kate. Di dekat rak kentang, tampak seorang pria mendorong anak laki-lakinya yang cekikikan di kursi roda. Pria itu membungkuk dan berbisik kepada anaknya yang terus tertawa. Kondisi anak itu lebih buruk daripada Kate, tetapi ia dan ayahnya berusaha untuk tetap bersukacita. Dengan menulis surat dari dalam penjara atau tahanan rumah sambil menunggu keputusan sidang, Rasul Paulus kelihatannya tidak memiliki alasan untuk bersukacita. Filipi 1 ayat 12-13. Justru ia lebih punya alasan untuk merasa khawatir karena Nero, kaisar jahat yang berkuasa pada masa itu, terkenal keras dan kejam. Ia juga tahu ada beberapa pengkhotbah sedang mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya, dengan mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Mereka mengira dapat membuat dirinya lebih susah, sementara ia dipenjara. Namun, Paulus memilih untuk bersukacita, dan mendorong jemaat Filipi untuk mengikuti teladannya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Keadaan kita mungkin tampak suram, tetapi Yesus hadir bersama kita sekarang, dan Dia menjamin masa depan kita yang penuh kemuliaan. Kristus, yang telah bangkit dari kematian, akan datang kembali untuk membangkitkan semua pengikutnya untuk hidup bersamanya, memasuki tahun yang baru ini. Marilah kita memilih untuk bersukacita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Penderitaan atau ketidakadilan apa yang Anda alami dan membuat Anda sedih? Bagaimana kebenaran tentang Yesus dapat membawa sukacita bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi banyak disukai, karena menekankan soal sukacita, meski banyak orang menganggapnya lebih bersifat praktis. Surat Paulus tersebut mengandung salah satu bagian paling teologis dari Perjanjian Baru. Pernyataan dalam Filipi 2 ayat 5-11, yang oleh sebagian orang dipercaya sebagai potongan himne kuno, menyelami apa yang telah Kristus tanggalkan ketika Dia datang ke dunia sebagai manusia. Selain itu, bagian ini juga menelaah misi utama Kristus, yaitu penyalibannya, dan kemuliaan yang akan jadi miliknya suatu hari kelak, ketika, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bersukacita adalah warna hidup orang beriman. Sukacita adalah identitas hidup orang Kristen. Pengikut Kristus harus selalu hidup dalam ucapan syukur yang ditandai dengan sukacita dalam segala hal. Inilah yang selalu ditekankan oleh Rasul Paulus kepada semua jemaat, termasuk para diaken, penilik jemaat dan teman-teman sepelayanannya. Semua orang percaya harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam segala hal, berarti bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan dan kelimpahan, dalam kesusahan maupun kesenangan.
susah atau senang, harus senantiasa bersukacita. Mengapa? Karena Kristus mengasihi orang percaya bukan hanya dalam keadaan suka, tapi juga duka. Justru saat berduka atau bergumul, kasih dan perlindungan serta pertolongannya lebih dirasakan. Bahkan Dia menjadi lebih dekat erat dan melekat mendekap kita dengan belayan kasih-Nya saat kita bergumul. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, terutama ketika kita merasa sendiri, sedih, ditinggalkan, dikhianati atau menghadapi pergumulan berat, seberat apapun, termasuk menghadapi pergumulan COVID-19. Sahabat Kristus, nasihat Rasul Paulus adalah kita senantiasa bersukacita dalam segala hal. Ingatlah bahwa Kristus tahu siapa kita dan bagaimana pergumulan kita dan keluarga. Klaim dan peganglah janjinya bahwa Dia tidak akan meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Yakinlah, Dia memiliki maksud yang indah dan luar biasa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Memang penyataan kasih-Nya tak terselami akal, tapi nantikanlah kasih karunia yang melampaui akal akan kita terima tepat dan indah pada waktunya. Karena itu tetaplah bersukacita, jangan khawatir, gelisah atau bersungut-sungut. Kekhawatiran tidak mengurangi penderitaan kita, malah hanya memberatkan hati. Tapi jika kita hidup sukacita meski menderita, Allah pasti menjamah, memulihkan dan memberkati kita. Milikilah sukacita dalam suasana hati yang gembira, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi yang lemah dan vitamin terbaik bagi yang kuat dan sehat. Sebagai keluarga Kristen, tetaplah hidup dalam sukacita, berpeganglah pada janji-Nya dan lakukanlah kehendak-Nya, nantikanlah pertolongan dan kasih karunia-Nya. Kita pasti dibuat terheran-heran oleh perbuatan tangan-Nya yang ajaib, sebab di dalam Tuhan, mujizat selalu nyata. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu.
Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.